Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang berencana menghabisi nyawa sepupunya untuk tujuan balas dendam atas kepergian kedua orang tuanya. Namun, sebelum menjalankan rencana gila tersebut, sang wanita malah melakukan rencana gila lainnya, yakni ia ingin mengeksekusi seseorang yang mirip dengannya dan memasukkan kepergiannya menjadi atas nama dirinya. Wanita itu berpikir dengan cara itu, maka dirinya akan lebih leluasa ketika mengeksekusi sepupunya kelak. Namun, apakah rencananya berjalan sesuai rencana? Jadi, begini kisahnya. Payal Bati atau yang lebih akrab disapa Payal adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang berasal dari desa Batpura, Dadri, Greater Noida, India. Diketahui Payal baru saja lulus dari salah satu universitas swasta di Noida. Namun, alih-alih bergembira karena hal itu, suatu tragedi justru tiba-tiba saja menimpanya dan menghancurkan seluruh kehidupan dan cita-cita Payal seketika. Tragedi itu terjadi di suatu hari di bulan Mei tahun 2022. Saat itu, Payal yang baru saja pulang ke rumah justru disambut dengan pemandangan mengerikan, di mana kedua orang tuanya tengah meregang nyawa secara tragis di rumah mereka sendiri setelah menenggak sebotol racun. Menghadapi hal itu, berbagai perasaan pun berkecamuk di hati Payal. Gadis itu bahkan tidak mampu mengeluarkan air mata lagi selama upacara pemakaman karena perasaan terkejut dan marah lebih mendominasi dibanding rasa sedihnya di hari itu. Bagi Payal, dalang dari kepergian orang tuanya adalah Sunil, sepupunya. Pasalnya, sebelum meninggal dunia, ayah dan ibunya memang pernah meminjam uang sebanyak 5 lah atau sekitar 932.000 dalam rupiah. Uang itu dipinjam orang tuanya dari Sunil untuk modal pernikahan kakak laki-laki Payal yang bernama Arun. Setelah itu, Sunil pun kemudian berkali-kali mendatangi rumah kedua orang tua Payal untuk menagih hutangnya. Tetapi, karena tidak memiliki uang untuk membayar, akhirnya kedua orang tua Payal pun sering meminta keringanan waktu kepada Sunil. Namun, alih-alih mengerti, Sunil malah jadi sering menindas keluarga Payal dan merendahkan keluarga mereka karena hutang yang tidak dibayar-bayar itu. Bahkan, selain dari Sunil, karena utang tersebut orang tua Payal juga ditekan oleh menantunya sendiri atau istri dari Arun yang bernama Swati, beserta kedua saudara laki-lakinya yang bernama Koshendra Singh dan Golu Singh. Untuk itu, Payal pun meyakini bahwa alasan kedua orang tuanya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menenggak racun adalah karena sudah tidak kuat lagi menghadapi berbagai tekanan dari berbagai sisi mengenai hutang yang tidak bisa mereka bayar itu. Sebenarnya, setelah pemakaman kedua orang tuanya, Payal sempat melaporkan Sunil, Swati, Koshendra, dan Golu dengan tuduhan telah mendorong seseorang untuk mengakhiri diri sendiri. Namun, respon dari polisi justru menambah kekecewaan di hati Payal karena mereka tampak tidak serius menindaklanjuti laporannya dan tidak melakukan apapun setelahnya. Di situasi itu, dendam di hati Payal pun semakin membara. Gadis itu pun kemudian bertekad bahwa bagaimanapun caranya, dirinya harus membalaskan dendamnya kepada Sunil, Swati, beserta kedua saudara laki-laki Swati. Di sisi lain, terdapat seorang laki-laki berusia antara 27 hingga 28 tahun yang bernama Ajay Kumar Singh atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Ajay. Ajay adalah warga asli desa Sikandrabat di Bulandshahr, India, yang bekerja sebagai buruh di Greater Noida. Ajay sebenarnya sudah menikah dan memiliki 2 orang buah hati dari pernikahannya itu. Namun, istri maupun kedua buah hatinya itu tidak diajaknya pindah ke Noida, sehingga mereka pun tinggal terpisah dari Ajay karena menetap di Sikandrabat. Di tahun 2020, ketika karantina wilayah karena COVID-19 dilakukan di India, Ajay dan Payal dipertemukan melalui platform sosial media bernama Facebook. Dari sana, mereka pun berteman dan entah bagaimana mulanya jadi sering mengobrol dan menjadi dekat satu sama lain. Saat itu, Payal tidak mengetahui sama sekali jika Ajay sudah memiliki istri dan buah hati yang tinggal terpisah darinya di Sikandrabat. Oleh karena itu, mereka pun semakin dekat dari hari ke hari hingga akhirnya mulai berani bertemu secara langsung dan kemudian menjalin hubungan yang lebih serius sebagai sepasang kekasih di belakang istri Ajay. Singkat cerita, di tahun 2022, hubungan Ajay dan Payal pun semakin serius. Saat itu, Payal mengajak Ajay untuk menikah. Namun syaratnya,
lelaki itu harus membantunya membalaskan dendamnya kepada sepupu dan keluarga iparnya terlebih dahulu. Diajak menikah oleh Payal, Ajay pun sempat ragu mengingat dirinya memiliki keluarga di Sikandrabat. Untuk itu, Ajay pun meminta waktu seminggu untuk berpikir. Namun, entah apa yang telah dipertimbangkannya, karena seminggu kemudian Ajay malah mendatangi Payal dan berkata bahwa dirinya setuju untuk menikah dengan Payal, serta setuju juga untuk membantu gadis itu dalam membalaskan dendamnya kepada sepupu dan keluarga iparnya. Setelah Ajay menyetujui permintaan Payal untuk membantu gadis itu membalaskan dendamnya, tugas pertama yang diberikan Payal kepada Ajay adalah mencari seorang wanita yang mirip dengannya, yang mana nantinya wanita itu akan ia jadikan alat untuk membuatnya terlihat seolah-olah sudah meninggal dunia. Gilanya, diberikan perintah tidak masuk akal seperti itu oleh kekasihnya, Ajay malah langsung setuju dan menjalankan tugasnya begitu saja tanpa merasa keberatan sama sekali. Singkat cerita, setelah pencarian panjang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, suatu hari Ajay pun akhirnya melihat seorang wanita yang perawakannya sangat mirip dengan Payal di salah satu toko di pusat perbelanjaan di wilayah Greater Noida. Tanpa berpikir lama, Ajay pun langsung menginformasikannya kepada Payal. Sebagai informasi, wanita penjaga toko itu adalah Hema Chaudhary, atau yang lebih akrab disapa Hema, dan usianya baru menginjak 28 tahun. Hema tidak hidup sendiri. Wanita itu tinggal di wilayah Surajpur bersama saudara perempuan, ibu, beserta putranya yang baru berusia 7 tahun. Sementara suaminya tak diketahui di mana keberadaannya. Dengan begitu, di keluarganya, Hema adalah tulang punggung yang bertanggung jawab atas ibu dan buah hatinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari kekasihnya, Payal pun langsung mengajak Ajay ke toko tersebut untuk melihat sendiri wanita yang dimaksud Ajay. Dan begitu mereka berdua sampai di sana, ternyata benar saja. Karena bagi Payal pun, dilihat dari sisi manapun wanita yang dimaksud Ajay itu sangat mirip dengan dirinya, mulai dari rambut hingga bentuk tubuhnya. Untuk itu, tanpa berpikir lama, Payal pun langsung memutuskan bahwa wanita itu harus menjadi target operasinya. Payal dan Ajay pun kemudian langsung masuk ke toko tempat Hema bekerja dan pura-pura menjadi pelanggan di sana. Lalu, setelahnya, mereka pun mendekat ke arah Hema dan mencoba berkenalan dengannya. Untuk mencairkan suasana, Ajay berkata kira-kira begini kepada wanita itu. Mbak mirip banget sama calon istri saya. Tadi saya hampir salah panggil loh. Begitu ucap Ajay kepada Hema sambil menunjuk Payal. Disapa ramah begitu oleh salah satu pengunjungnya, Hema pun menanggapi dengan tak kalah ramah dan juga membalas candaan Ajay. Mereka bertiga pun lalu mengobrol panjang hingga kemudian entah bagaimana jadi saling bertukar nomor telepon. Setelah hari itu, Ajay dan Payal pun terus mencoba mendekat dan menjalin pertemanan dengan Hema. Dan Hema pun lama-kelamaan masuk juga dalam jebakan mereka. Hingga suatu hari, Ajay dan Payal mengetahui bahwa Hema sedang sangat membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya. Mengetahui hal itu, Ajay dan Payal pun langsung memanfaatkan kondisi Hema untuk menjalankan rencana jahat mereka. Ajay dan Payal tampil di depan Hema sebagai penolong bagi kebuntuan masalah finansial wanita itu. Kala itu, Ajay dan Payal menghubungi Hema dan menjanjikan uang sebesar 5 lakh rupiah atau sekitar Rp932.000 kepada wanita itu. Ditawarkan bantuan seperti itu ketika dirinya sedang sangat butuh, Hema pun tentu tak menolak. Tanpa rasa curiga, Hema langsung mengucapkan rasa terima kasih kepada Ajay dan Payal dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan uang itu. Ajay pun menyuruh Hema untuk datang ke rumah Payal dan Hema setuju. Malam hari di tanggal 12 November tahun 2022, Ajay menjemput Hema dari pusat perbelanjaan menggunakan sepeda motornya untuk mengantarkan wanita itu ke rumah Payal. Sementara itu, di rumahnya Payal pun mulai mempersiapkan pengeksekusian Hema dengan memberikan obat tidur ke seluruh anggota keluarganya yang ada di rumah. Begitu Hema sampai di rumah Payal, keadaan rumah itu pun telah sangat sepi. Meski begitu, Hema tidak curiga sama sekali dan mengira Payal memang hanya tinggal sendiri. Sayang, pikiran baik itu seharusnya tidak muncul di kepala Hema. Karena tepat begitu ia masuk ke rumah Payal, Hema tiba-tiba saja langsung diserang oleh Payal dengan cara ditekan lehernya hingga Hema terjatuh dan kehabisan napas. Saat itu,
Hema sama sekali tidak bisa melawan karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, dan ketika Hema ingin berteriak, Payal langsung menjaga leher gadis itu hingga Hema pun langsung meninggal dunia seketika. Kemudian, ketika Hema tidak lagi bernapas, untuk semakin meyakinkan bahwa Hema adalah dirinya, Payal pun membuat beberapa goresan pisau di tangan Hema karena dirinya juga memiliki luka tersebut di tangannya. Lalu, tak berhenti sampai di situ saja, Ajay pun kemudian memanaskan minyak mustard hingga mendidih dan kemudian memberikannya kepada Payal untuk kemudian disiramkan ke wajah Hema agar tak dapat dikenali lagi. Setelahnya, mereka pun membuat catatan seolah-olah jasad itu adalah Payal yang telah menghabisi dirinya sendiri. Adapun catatan itu kira-kira berisi seperti ini. Wajahku terbakar parah karena terjatuh dan tersiram minyak panas saat memasak. Aku tidak ingin hidup dengan wajah ini. Maaf, aku pergi. Setelah menuliskan catatan itu, Payal dan Ajay pun lalu mengganti pakaian Hema dengan pakaian Payal dan membawa pakaian yang dikenakan gadis itu sebelumnya bersamanya. Malam itu juga, Ajay pun membawa Payal melarikan diri ke Bulandshahr dengan menggunakan bus. Keesokan harinya, keluarga Payal yang menemukan tubuh Hema dalam kondisi mengenaskan itu benar-benar mengira bahwa jasad gadis itu adalah milik Payal. Apalagi, catatan yang mereka temukan di samping jasad itu benar-benar terlihat seperti tulisan Payal. Untuk itu, keluarga Payal yang berduka pun di hari itu juga langsung melakukan upacara pemakaman bagi jenazah Hema yang mereka kira adalah Payal. Sementara itu, Payal dan Ajay yang telah kabur ke Bulandshahr membeli senjata api rakitan beserta timah panas aktifnya di sana dan kemudian kembali lagi ke Greater Noida dengan rencana mengeksekusi Sunil yang merupakan sepupu Payal. Mereka sempat mengintai Sunil sebanyak 3 kali, tetapi belum menemukan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Untuk itu, sambil mematangkan rencana pengeksekusian mereka kepada Sunil, mereka pun terlebih dahulu melangsungkan pernikahan pada 27 November tahun 2022 di kuil Arya Samaj yang terletak di Greater Noida dan kembali lagi ke Bulandshahr untuk membina rumah tangga mereka di sana. Di sisi lain, sejak Hema tidak pulang ke rumah pada 12 November, sebenarnya keluarganya langsung menghubungi kepolisian setempat untuk melaporkan kehilangannya. Menanggapi laporan keluarga Hema, polisi pun kemudian langsung melakukan penyelidikan sehari setelahnya. Penyelidikan polisi pun kemudian menemukan titik terang setelah mereka menemukan rekaman CCTV di dekat pusat perbelanjaan yang menunjukkan gambar di mana Ajay sedang menjemput Hema dan berkendara menuju ke sisi wilayah Bisrak. Selain itu, berbekal sinyal terakhirnya, polisi juga berhasil menemukan ponsel Hema di desa Batpura, dekat rumah Payal. Setelah penemuan itu, polisi pun kemudian memeriksa rincian panggilan di ponsel itu dan terlihatlah bahwa orang terakhir yang menghubunginya adalah Ajay. Singkat cerita, setelah pencarian panjang, Payal dan Ajay pun akhirnya ditangkap di tempat tinggal mereka di Bulandshahr pada tanggal 2 Desember 2022 dan langsung digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan dalam proses interogasi, Payal pun akhirnya menceritakan semua kejahatannya kepada polisi dan mengatakan bahwa motif utamanya adalah membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kepergian kedua orang tuanya. Setelah mengetahui segala fakta mengenai hilangnya Hema melalui mulut Payal sendiri, investigasi lebih lanjut pun segera dilakukan. Tim forensik mendatangi tempat kejadian perkara dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan sepeda motor yang digunakan Ajay untuk menjemput Hema, sebilah pisau yang mereka gunakan untuk menjagal Hema, beserta beberapa bercak bekas cairan merah di tangga dan teras rumah Payal. Sementara di tempat tinggal Payal dan Ajay di Bulandshahr, mereka berhasil menemukan senjata tajam rakitan, 8 buah timah panas, dan surat nikah Payal dan Ajay. Sementara itu, pakaian Hema yang diambil oleh Payal tidak berhasil ditemukan oleh polisi karena telah dibuang oleh mereka berdua ke beberapa sungai di Bulandshahr. Kejahatan yang telah mereka lakukan itu berhasil menggemparkan seluruh masyarakat India, terutama keluarga Payal dan Ajay sendiri. Diketahui, keluarga Ajay bahkan pernah melaporkan kehilangan lelaki itu ke kantor polisi Sikandrabad karena Ajay tidak bisa dihubungi sejak tanggal 12 November. Saat itu mereka khawatir karena mungkin saja Ajay yang sedang merantau jauh ke kota lain telah diculik atau bahkan dieksekusi oleh seseorang. Mereka tak pernah menyangka jika sosok yang mereka khawatirkan itu justru malah menjadi pelaku utama atas meninggalnya seseorang.
Dan atas kejahatan yang mereka lakukan itu, Payal dan Ajay pun kemudian didakwa berdasarkan pasal 302 mengenai pengeksekusian, pasal 201 mengenai penghilangan bukti dan menyembunyikan pelaku kejahatan, pasal 120B mengenai konspirasi kriminal, beserta pasal-pasal lain terkait undang-undang persenjataan. Dan berdasarkan persidangan yang telah dilakukan, mereka pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.